you know. Jadi itu tugas nami. Alai ikonadong menghasil ni tim namion si buanonna tu rapat MPS. Sedangkan rapat MPS tanggal 5 Desember. Jadi mission impossible detongon. Jadi hu coba hami do. Dapat kandidat adong gora 12 hal. Alai gagal administrasi sudi wa kami interview tunggu gagal. Alana molo tu posisi si songonom pengalamanku sebagai chairman NRC di Indosat misalnya memilih calon direksi atau calon komisaris, itu memang yang kita pilih itu adalah lebih banyak dari sisi bagaimana sistem nilai yang dipegang oleh yang bersangkutan. Karena kompetensi udah pasti sangat-sangat bagus. Jadi yang kita mau uji itu adalah bagaimana visinya, bagaimana sistem nilainya, dan bagaimana dia menyikapi keadaan yang terjadi di sekelilingnya sehari-hari. Itu yang lebih kita lihat sebenarnya untuk memilih pemimpin. Jadi ini gagal lah ini. Jadi itulah yang disampaikan di rapat MPS. Sebetulnya kami merekomendasikan waktu itu adalah untuk diputuskan di rapat MPS supaya dibentuk namanya sebenarnya PLT Komisioner BPSK. Tetapi PLT ini tidak disetujui di rapat MPS. Rapat MPS memutuskan bahwa Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan harus jalan 1 Januari 2023. Nah, tugasnya itu diserahkan ke pimpinan. Nah, pimpinan yang akan melaksanakan melalui tim sinkronisasi. Nah, baru siang ini mesti dihubungi opung porus mahami, menanggapi halak kami, jadi sian tim sinkronisasi, dan narong di luar nih tim sinkronisasi. Dihubungi mahami, asa kami mengurupi pimpinan untuk menjalankan badan sentralisasi keuangan ini. Makanya namanya pembantu badan, jadi bukan pembantu orang, pembantu badan sentralisasi keuangan, karena badan ini mau nggak mau udah harus lahir 1 Januari 2023. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, ya nggak jalan. Dan kalau misalnya diserahkan ke 5 pimpinan juga untuk menjalankannya, mungkin juga nggak jalan. Dan ini juga kembali lagi mission impossible juga. Tanggal 19 itu baru dibicarakan, 19 Desember. Dan dari situ akhirnya kami berlima pikir-pikir gimana caranya, dan kita terbatas hanya di tim sinkronisasi. Nggak boleh mengambil orang di luar dari tim sinkronisasi, karena tugas ini diserahkan ke tim sinkronisasi untuk membantu pimpinan. Hanya dipilih di sana, jadi ada tambahan untuk sub tim kami yang tadinya adalah tim seleksi komisioner BPSK menjadi pembantu BPSK. Itu sebenarnya yang ada di sini. Nah, teman-teman sebenarnya agak bercanda juga. Wah, sadis banget ya, namanya cuma pembantu. Baru kali ini kita eksekutif tadi sebutnya pembantu gitu. Ala nilai Albert dan nama Dokon, kita ini memang pembantu gitu. Jadi resmi lah itu namanya pembantu BPSK. Ima songan flashback. 19, 1 minggu kami coba buat prioritas. Jadi prioritasnya adalah 1 Januari pokoknya harus mengumpulkan kolekte atau persembahan dari Huria, karena tanggal 1 itu adalah hari Minggu. Ya. Jadi karena hari Minggu dan juga tahun baru pasti ada kolekte. Jadi kita nggak punya waktu mengatakan ditunda aja setelah tanggal 1, nggak bisa. Dan dari MPS mengatakan bahwa hanya 3 hari diberikan kepada Huria paling lambat untuk menyetorkan persembahan. Berarti memang udah harus jalan. Nah, dari situ kita berpikir ada 2 kunci utama untuk bisa jalan ini. Satu adalah sistem IT-nya harus jalan. Artinya semua harus di-training. Inilah yang kerja keras dari Amang John Christo untuk memobilisasi pelatihan itu di minggu-minggu terakhir Desember. Semua mereka udah nggak merayakan Natal lagi. Itu dilakukan pelatihan, dibuat juga call center untuk mendukung semuanya agar semua bendahara dan juga petugas di masing-masing Huria bisa data entry dan itu bisa terlaksana ya. Jadi mereka yakinkan ini jalan 1 Januari. Tapi muncul masalah baru. Setelah kami ketemu dengan BRI dan Bank Mandiri, saya bilang bahwa kami butuh virtual account yang closed system.
Karena sebelumnya HKBP menggunakan virtual account open system. Yang open system artinya adalah kita masukkan nomor virtual account, kita masukkan nilainya berapa. Ini nggak ada kontrol dengan model ini. Jadi saya minta adalah harus virtual account closed system. Nah ini hanya seminggu sebelum tanggal 1. Pertama kita kumpulkan orang-orang IT yang dipimpin oleh Amang John Christo. Mereka mengatakan 2 bulan untuk bisa ya, host to host dengan Bank Mandiri dan juga dengan BRI. Saya bilang saya nggak punya waktu untuk 2 bulan. Ini 1 Januari harus jalan. Mikir mereka. Ya karena ada 2 bank kita adu, Bank Mandiri dan BRI. Ya terserah kalian siapa yang lebih dulu. Ya kalau misalnya nggak ada yang bisa, mungkin kita cari bank lain. Nggak harus BRI, nggak harus Bank Mandiri gitu. Nah melihat pressure ini mereka melihatnya bahwa wah ini bisa masalah gitu ya. Tapi tetap aja Mandiri susah juga untuk memenuhi ini, BRI juga susah memenuhi ini. Akhirnya kita eskalasi pertama ke regional dari Medan. Regional Medan bilang, wah bisa, tapi bisanya nggak ada realisasinya. Udah jalan 2 hari nggak ada follow up. Akhirnya kita eskalasi ke direksinya BRI. Kebetulan ada yang saya kenal, kemudian juga Amang Marakuk juga dari gerejanya dan mengenal dirutnya. Saya kenal direktur niaganya yang dulu menggantikan saya waktu saya dari Garuda. Nah mereka mengatakan enggak, ini harus dipush. Sampai nggak bisa, kepala cabang Tarutung saya ganti kali. Dengan kayak gitu, ini semua bisa jalan ya. Tanggal 31 Desember, mereka trial host to host, Bank BRI yang berhasil. Ya udah, Bank BRI yang kita gunakan, virtual account juga kita nggak mungkin mendistribusikan ke semua huria. Akhirnya ini by system. Jadi begitu mereka masukkan data ke sistem yang dibangun oleh timnya Pak Amang John Christo, itu otomatis akan keluar nomor virtual account-nya. Jadi nggak perlu kita bagikan. Kita hanya berikan nomor huria dan itu adalah username dan juga password. Dan setelah itu mereka masukkan pilihan dan keluar nilainya. Dan waktu mereka melakukan penyetoran, memberikan nomor virtual, maka bank memberikan nilai berapa yang mau disetor. Mereka nggak perlu entry. Kalau mereka nggak entry sesuai dengan angka itu, atau bayar sesuai dengan angka itu, maka transaksi akan gagal. Itulah closed system. Dan ini jalan, dan saya kira sangat bagus untuk Januari itu BRI bisa, Bank Mandiri nggak bisa, Bank Mandiri baru bisa di akhir Februari. Nah itu yang pertama, banking system, kemudian juga dari sisi IT system. Itu yang kita lakukan. Produk kedua dari pembantu BPSK ini tentu adalah kami hanya dikasih waktu sampai Februari. Sebenarnya kami nego juga sebenarnya, bisa nggak ini sampai April, tapi juga nggak disetujui di rapat MPS. Akhirnya memang harus Februari. Pekerjaan kedua adalah seleksi daripada komisioner BPSK. Dan saya sangat berterima kasih ke semua para SS yang push memberikan nama-nama calon-calon dan saya kira bagus-bagus ya yang kita terima. Dan akhirnya kita bisa lalui beberapa proses. Yang pertama adalah tes seleksi dokumen. Habis seleksi dokumen baru interview oleh pembantu BPSK. Amang dan Inang mungkin mengalami bagaimana jalannya interview yang kita lakukan dan kita memang punya satu template bagaimana untuk melakukan interview ini. Fokus kita memang seperti yang tadi saya katakan dari sisi bagaimana keinginan atau dari sisi motivation fit, kemudian juga value fit, dan juga dari sisi vision fit daripada seseorang untuk pekerjaan ini. Karena ini pekerjaan yang sangat sulit. Saya mengatakan BPSK ini sebenarnya adalah CFO, jadi corporate grup CFO-nya HKBP. Tapi saya pernah mengatakan waktu kita workshop di Bogor, saya pernah menjadi best of the best CFO di Indonesia gitu ya. Waktu saya CFO dari Garuda, saya bilang yang Garuda nggak ada apa-apanya dengan yang di HKBP ini. Ini sebagai CFO dari HKBP ini jauh lebih sulit daripada sebagai CFO daripada Garuda ya. Dan ini sekarang nih Amang Martuama yang sebagai CFO-nya di sini ya. Dan itu merupakan suatu tantangan sendiri, tapi juga menurut saya merupakan panggilan yang sangat indah untuk dilakukan. Itu yang kita lihat. Nah, kenapa sekarang sulit? Karena apa? Kalau saya sebagai CFO dari Garuda, saya bisa pengaruhi dua-duanya. Satu adalah dari sisi sumber pendanaan, yang kedua adalah bagaimana dana ini digunakan. Jadi dari sisi spending dan juga dari sisi inflow-nya.
Itu dua-duanya kita bisa pengaruhi dan kontrol. Nah di sini dua-duanya Amang itu nggak punya pengaruh, nggak punya pengaruh. Yang membuat keputusan mengenai inflow-nya orang lain, yang membuat keputusan terhadap outflow-nya juga orang lain. Jadi itu, tapi tetap bertanggung jawab terhadap semuanya ini. Cash flow-nya tetap tanggung jawabnya. Itu adalah tantangannya. Nah, saya kira itu adalah mengenai review terhadap yang terjadi di belakang. Jadi ada 3 produk yang utama di sini adalah di sisi IT system, yang kedua adalah dari sisi banking system, dan yang ketiga adalah people, yaitu adalah commissioner yang ada sekarang ini. Itu adalah produk dari pembantu BPSK ini. Nah, dari IT system saya kira bagus. Yang kita tidak sadari adalah dengan sistem yang ada sekarang ini, HKBP sudah sebenarnya leapfrog kepada suatu transparansi yang sangat bagus. Karena apa? Sekarang ini pilihan itu kita harus memasukkan ke sistem pilihan 1A, pilihan 1B, pilihan 2, hamolatian dari si A, hamolatian dari si B. Seluruhnya line by line itu transparan. Dari setiap huria, dari setiap kebaktian. Ini ada huria yang mengusulkan, bagaimana kalau dikonsolidasikan saja? Kita buat aja hamolatian itu 1 hamolatian aja. Nah, saya kira ini nggak perlu ditanggapi ya, tetap aja line by line ya. Mau mereka akhirnya 100 transaksi, 200 transaksi per minggu, saya kira intensinya adalah meningkatkan transparansi yang ada di HKBP. Dengan transparansi ini, maka saya kira juga akan lebih baik dari sisi pengelolaan keuangan. Nah, itu adalah merupakan suatu sistem yang bagus. Virtual account close system, suatu sistem yang bagus. Karena ada 2 yang dikontrol di sini. Satu adalah nilainya harus precise, yang kedua, waktu untuk menyetornya juga harus dalam time limit yang sudah ditentukan. Itu sebenarnya built-in di dalam sistem ini. Tinggal kita jaga supaya sistem ini seperti itu. Nah, yang terakhir dari saya mungkin adalah going forward. Ke depan seperti apa? Pengalaman dalam 2 bulan ini, saya kira kita mempunyai tata laksana yang sangat bagus. Tetapi kita juga bukan robot yang menjalankan semuanya itu by program. Jadi apa yang diprogram itu dijalankan. We are managing human, ya. Kita mengelola orang. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang tersirat juga, bukan hanya yang tersurat, yang harus diambil alih tanggung jawabnya oleh pimpinan, ya. Dan inilah yang mungkin yang menjadi tantangan ke depan ini, bagaimana memperbaiki tata kelola ini dengan melihat 2 aspek ini, apa yang tersurat dan apa yang tersirat, ya. Dan ini keputusan-keputusan besar yang harus diambil oleh pimpinan. Ya pimpinan semuanya, pemimpin yang ada di HKBP secara keseluruhan. Beberapa yang lalu saya dapat penghargaan The Best CEO dari SWA. Saya disuruh sharing di sana, ya. Kami satu meja juga dengan dirut dari Bank Mandiri, dirut daripada BNI. Dan waktu saya ditanya, apa sih kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin ke depan? Saya bilang pemimpin at least punya 4 hal yang harus dimiliki. Satu adalah values. Seorang pemimpin harus mempunyai strong values. Itulah mungkin tadi yang dikatakan oleh Albert selalu, bagaimana pemimpin itu bisa menjadi role model dan bagaimana melaksanakan tugasnya itu tidak hanya terikat daripada apa yang diatur di tata laksana, tetapi values driven, ya. Saya kira HKBP punya nilai yang sangat kuat, ya. Dan kalau kita lakukan saja apa yang kita tahu mengenai yang kita khotbahkan, kita ajarkan, itu adalah value system yang bagus. Yang kedua, itu adalah yang disebut dengan sebenarnya ambitious. Seorang pemimpin harus ambitious. Kita nggak puas dengan hal-hal yang kecil saja, harus berpikir hal-hal yang sangat besar, ambisius. Yang ketiga adalah positivism. Kita harus selalu berpikir positif. Karena itu selalu ada pilihan. Kita mau lihat satu sisi ini yang positifnya atau negatifnya. Tapi kalau kita memilih yang positifnya, pasti lebih enak untuk kita lakukan dan tidak capek, ya. Dan yang terakhir, energi, ya. Energi ini perlu. Energi inilah yang tadi mungkin yang Albert katakan itu bagaimana bapak-bapak dan ibu atau amang dan inang semuanya memberikan dorongan energi ini kepada tim. Kalaupun tadi dikatakan kita nggak tidur dan lain sebagainya, kalau saya nikmati, ya. Karena apa? Itu membuat energi untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Sentralisasi ini saya pikir adalah merupakan sejarah besar bagi HKBP. Ini udah dibicarakan sejak tahun 80-an. Beberapa sinode udah dibicarakan juga.
Tapi beruntunglah menurut saya sih kita yang ada di zaman ini, pemimpin dan juga kepala biro dan semuanya yang terlibat di sentralisasi ini, yang akhirnya melahirkan sentralisasi ini. Jadi kita ini adalah pembuat sejarah, ya. Amang dan Inang semua adalah pembuat sejarah. Ini udah dibicarakan sejak tahun 80, dan kenapa ini harus terjadi sekarang? Saya kira itu adalah panggilan Tuhan untuk kita melakukannya, dan tentu kita harus pelihara dan kembangkan ke depan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Di sini Amang Marakuk mau memberikan sedikit semacam istilahnya refleksi ya, sedikit refleksi, dan juga ya situa ala adak situa ikonarong situa dapat satu soal refleksi sekalian baik kita mekel mungkin. Silakan. Sebenarnya saya janji sama Mang Amang Albert mau buat puisi. Iya, karena saya gini-gini pernah jadi juara kabupaten baca puisi. Iya. Sewaktu masih SD. Cuma saya coba tulis tetap tidak berhasil. Begitu saya baca, jelek sekali puisinya. Jadi saya coba buat sesuatu. Suatu ketika saya mengetik HKBP di mesin pencarian Google. Dan mata saya tertuju ke layar Wikipedia dan membaca tulisan krisis HKBP 1992-1998 merupakan konflik internal dalam tubuh kepemimpinan gereja HKBP yang berlangsung dari tahun 1992 sampai tahun 1998. HKBP merupakan organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia dan gereja Protestan dengan jemaat terbanyak di Asia. Hatiku tertegun dan menerawang serta membayangkan saat aku membaca Wikipedia tahun 2027. Dan mata saya tertuju pada tulisan di Wikipedia masa mendatang. HKBP merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan gereja Protestan dengan jemaat terbanyak di Asia. Pada 1 Januari 2023 berhasil menerapkan sentralisasi keuangan HKBP yang pada saat itu pada masa kepemimpinan Eporus Pendeta Robinson Butar-Butar, Sekjen Pendeta Victor Tinambunan, Kadep Koinonia Pendeta Deonald Sinaga, Kadep Marturia Pendeta Daniel Harahap, dan Kadep Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga. Mereka bekerja sangat kompak, sehati, serta bekerja keras, sehingga seluruh pelayan HKBP dapat melayani dengan sukacita, menggapai visi dan misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dalam masa kepemimpinan mereka, HKBP dapat menjalankan proses alih kepemimpinan dalam Sinode Godang 2024 dalam damai dan penuh rasa persaudaraan yang berhasil memilih Eporus agak kabur, jirak terida, guarna, titik-titik. Bacaanku masa mendatang ini bisa menjadi kabur jika kita mulai memilih bekerja menurut agenda kita masing-masing, menghindarkan kekompakan, hidup stres, dan memilih diam daripada terbuka berdiskusi menyelesaikan perbedaan. Berbeda ucapan dengan hati dan tidak suka tata kelola HKBP. Aku tidur tersenyum semalam. Merasakan hangat dan tawa lepas kita dan hatiku bersukacita dan penuh harapan ini akan menjadi awal hubungan yang lebih hangat. Melepas sekat-sekat jabatan dan tujuan pribadi, lebih menganggap teman sekerja di pelayanan adalah sahabat dan punya prinsip mahu bait tuibana asalas rohanate jala asalas rohani Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah menorehkan sejarah. Ayo saling bergandeng tangan. Jika kita masih bisa tersenyum kemarin, semalam kita bisa tertawa, dan pagi ini kita juga bisa tertawa bersama. Dan saat kita mengakhiri tugas kita bisa berpelukan dalam kebahagiaan. Amin. Pea Raja.